Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahdan Fadilah Syabani dengan NIM 24501910044 dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kajian biosintesis glikosida dan lipid dari sumber tanaman tradisional. Selanjutnya, untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Banyak tanaman yang telah dimanfaatkan secara tradisional sebagai obat herbal. Tanaman tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder, salah satunya yaitu glikosida, serta senyawa primer yang penting yaitu lipid. Keduanya memiliki manfaat farmakologis sehingga penting dikaji secara ilmiah agar pemanfaatannya lebih optimal dan aman. Selanjutnya di sini ada definisi dan juga struktur glikosida. Apa sih glikosida itu? Nah, glikosida itu adalah senyawa yang tersusun dari dua bagian, yaitu glikon yang merupakan bagian gula dan juga aglikon yang bagian non-gula. Keduanya dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Jenis ikatannya dapat berupa O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, dan juga C-glikosida. Dan yang paling umum di antaranya adalah O-glikosida. Glikosida dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya iridoid glikosida, steviol glikosida, glikosida cyanogenik, anthraquinone glikosida, flavonoid glikosida, saponin, dan glikosida jantung. Masing-masingnya memiliki struktur dan juga aktivitas biologis yang berbeda-beda. Secara umum, biosintesis glikosida terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan aglikon melalui jalur metabolisme seperti jalur mevalonat, jalur MEP, dan juga jalur Sikimat. Kedua, gula diaktifkan menjadi bentuk seperti UDP glukosa. Ketiga, enzim UGT mentransfer gula ke aglikon. Keempat, terjadi modifikasi lanjutan seperti metilasi atau asetilasi hingga terbentuk senyawa aktif. Selanjutnya ada biosintesis stevia glikosida. Stevia glikosida merupakan pemanis alami dari tanaman Stevia rebaudiana. Pembentukannya dimulai dari jalur MEP di plastida, menghasilkan senyawa antara hingga terbentuk steviol. Setelah itu, enzim UGT menambahkan gugus gula sehingga terbentuk steviosida dan rebaudiosida A. Kedua senyawa ini memiliki tingkat kemanisan sekitar 200-300 kali dari sukrosa, namun tetap rendah kalori. Selanjutnya ada biosintesis saponin. Saponin berasal dari jalur mevalonat. Asetil-CoA diubah menjadi mevalonat, kemudian menjadi IPP dan DMAPP, lalu menghasilkan squalen. Squalen diubah menjadi oksidosqualen dan disiklisasi menjadi triterpen. Selanjutnya, dimodifikasi oleh enzim P450 dan diglikosilasi oleh UGT sehingga terbentuk saponin yang lengkap. Saponin dikenal memiliki sifat yang berbusa dan bersifat amfifilik. Kemudian ada definisi dan juga klasifikasi lipid. Apa sih lipid itu? Nah, lipid merupakan senyawa organik yang bersifat hidrofobik dan larut dalam pelarut organik. Fungsi utama dari lipid adalah sebagai cadangan energi, sebagai penyusun membran sel, dan sebagai pelindung jaringan. Lipid dibagi menjadi lipid sederhana, lipid majemuk, dan juga lipid turunan atau derivat. Selanjutnya, biosintesis asam lemak. Pada tumbuhan, biosintesis asam lemak dimulai di plastida. Pirufat diubah menjadi asetil-CoA, lalu menjadi malonyl-CoA. Melalui kerja enzim FAS, terbentuk asam lemak seperti palmitat dan juga stearat. Selanjutnya, terjadi proses desaturasi menghasilkan oleat, linoleat, dan linolenat. Dilanjut dengan regulasi biosintesis lipid. Sintesis lipid diatur oleh faktor transkripsi utama, yaitu wrinkle 1 atau WRI1. WRI1 mengaktifkan gen pembentukan asam lemak sehingga meningkatkan produksi minyak tanaman. Sebaliknya, protein kin 10 kinase
berperan sebagai regulator negatif dengan menurunkan stabilitas WRI1. Kemudian di sini ada tanaman sumber glikosida. Beberapa tanaman sumber glikosida antara lain Stevia rebaudiana, Centella asiatica, Digitalis purpurea, Cassia sena, Musa paradisiaca. Tanaman ini banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional maupun dalam industri herbal. Dan juga di sini ada tanaman sumber lipid, dengan contoh tanaman penghasil lipid adalah kelapa sawit, kedelai, zaitun, kelapa, wijen, dan juga flaxseed. Minyak dari tanaman tersebut banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan kosmetik, dan juga farmasi. Glikosida sebagai khasiat tradisional. Manfaatnya antara lain stevia sebagai pemanis alami, digitalis untuk gagal jantung, cassia sena sebagai laksatif, centella untuk penyembuhan luka. Sedangkan lipid memiliki manfaat sebagai sumber energi, antioksidan dan juga menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya di sini ada sedikit kesimpulan dan juga saran. Sebagai kesimpulan, glikosida terbentuk melalui sintesis aglikon, kemudian proses glikosilasi oleh enzim UGT. Sedangkan lipid dibentuk melalui sintesis asam lemak, desaturasi dan juga perakitan triasilik gliserol. Tanaman tradisional Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber dari kedua senyawa glikosida dan juga lipid. Karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan juga standarisasi agar dapat dimanfaatkan secara aman dan juga optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kekeliruan dalam saya menyampaikan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.